Ana hitung rumaksan wengi teku ayu puto ing lara puto bilai kabeh jin setan tatan purun Inisialku MAR, sebut saja Pak Badu. Aku berusia 46 dan tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. Dulu aku pernah kerja di satu perusahaan besar. Tahun 2015 aku dipecat karena ketahuan berselingkuh dengan atasanku. Aku masih beruntung istriku tidak minta cerai. Anakku ada 2, tahun itu yang sulung SMA kelas 2 dan yang bungsu SMP kelas 3. Aku langsung melamar kerja kemana saja, yang penting aku dapat uang bulanan. Istriku kerja di toko elektronik sebagai asisten kasir. Aku sudah puluhan kali mengajukan lamaran, namun belum satu pun tempat usaha yang menerima aku. Hal itu berjalan sampai hampir 7 bulan, aku pun terus memasukkan lamaran ke perusahaan lainnya lagi. Sambil menunggu respon perusahaan, sementara aku jalani dulu menjadi juru parkir di depan toko tempat istriku kerja. Sekitar 1 mingguan jadi juru parkir, aku kenalan dengan seorang yang berjualan soto di dekat tempatku memarkir. Namanya Pak Suto. Usaha jual sotonya sangat laris. Buka pagi jam 7, sekitar jam 9 sudah habis. Yang dimakan di warungnya saja antri, apalagi yang dibawa pulang. Pak Suto ini memiliki pegawai 4 orang. Aku tidak bisa bayangin sih jika ditangani Pak Suto seorang diri. Ternyata istrinya juga jual sate ayam dan bakso kalau sore. Buka jam 4, lalu tutup jam 7. Aku mikirnya kalau memang sudah diberi rezeki, jual apa-apa tetap akan laris. Aku tanya Pak Suto, mulai tahun berapa jualan soto itu? Baru 3 bulan Pak, jawabnya pendek. Aku tanya lagi, Pak Suto usaha dari nol atau nerusin usaha orang tua? Dia langsung jawab dengan singkat, dari nol besar Pak. Lalu beberapa hari kemudian aku tanya lagi pada Pak Suto, kapan-kapan ajarin saya membuat soto ya Pak? Pak Suto tersenyum lebar, lalu bilang kalau lebih baik ngobrolnya dilanjutkan setelah jam jualannya habis. Begini Pak, ini bukan masalah jual apa, tapi caranya Pak, katanya. Maksudnya gimana Pak Suto? Tanyaku. Begini Pak Badu, memangnya Bapak sudah sanggup untuk menjalani pesugihan? Aku dengan tegas merespon, kalau pakai tumbal anak, istri atau saudara, saya jelas nolak Pak. Lalu Pak Suto menjawab enteng, jika tumbalnya manusia, saya juga tidak mau Pak, katanya sambil tertawa. Aku jadi penasaran, lalu bagaimana caranya Pak? Kalau memang sampean serius, kita ngobrol di rumah saya aja Pak. Rumah saya cuma 1 kilometer dari warung saya. Aku iyakan ketika aku sudah diberi ancer-ancer rumahnya. Siang jam 1, aku menemui Pak Suto di rumahnya sesuai janji. Dia mempersilahkan duduk, sementara di meja sudah tersedia kopi hangat dan beberapa camilan. Bagaimana Pak Badu? Sudah bulat ya tekadnya? Sudah Pak, jawabku pendek. Pak Suto lalu bercerita, sampean tahu hutan Klotok? Itu paling dekat diakses dari Malang ke arah barat, sebelum Blitar belok kiri. Nah, dari belokan tersebut hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki selama 4 jam Pak. Di hutan Klotok itu nanti ketemu dengan semacam goa. Nah, di dalam goa itu masuk kira-kira 100 meter, nanti akan bertemu juru kuncinya. Utarakan saja apa adanya. Ingat, tumbalnya cukup mudah. Hanya seekor angsa jantan putih yang masih hidup. Namun, yang terberat adalah proses menyerahkan tumbal itu karena tidak bisa diwakilkan kepada juru kunci. Selain itu, di samping menyiapkan tumbal,
Juga harus membeli 6 pak rokok kelobot, rokok tersebut untuk juru kuncinya. Apa ada lagi tambahan untuk keperluan itu, Pak Suto? Ada. Siapkan uang secukupnya untuk ongkos pulang pergi dari rumah sampean ke hutan Klotok, termasuk untuk beli makan dan minum sampean. Lainnya tidak ada lagi. Akhirnya aku kembali pulang untuk memikirkan segala kemungkinannya. Namun dengan bertambahnya hari, tekadku makin membesar untuk menjalani pesugihan itu. Akhirnya istriku kuajak bicara tentang iya atau tidaknya untuk aku segera berangkat. Pada awalnya dia tidak setuju, namun karena tidak adanya manusia yang akan dijadikan tumbal, akhirnya dia pun setuju walau melalui tangisan yang berderai. Hari Rabu aku siap-siap berangkat dengan tas berisi bekal seadanya. Aku mampir warung Pak Suto untuk memohon doanya. Pak Suto pun memberiku uang 200.000 untuk tambahan transport. Aku menaiki bis jurusan Malang. Sesampai di Malang, aku naik bis juga dan bilang kalau aku akan turun di pertigaan Klotok. Selama perjalanan, aku sempat makan roti untuk mengganjal perutku agar lebih kuat saat jalan kaki nanti. Saat ini jam 4 sore. Jika aku nanti langsung jalan kaki, berarti jam tujuan malam sudah sampai di lokasi goa, pikirku dalam hati. Sesampai bis di pertigaan itu berhenti, aku pun turun. Kulihat sekeliling, sepi banget. Kondisi jalannya sangat rusak, jadi aku harus lewat pinggir kebun biar tidak terpeleset. Kondisi cuaca juga tidak bersahabat, mulai turun hujan, walau tidak deras. Ngomong-ngomong, di sini tidak ada penerangan sedikit pun. Untungnya, aku bawa lampu senter 2 buah, juga ada HP dan power bank. Setidaknya, kalau malam aku masih bisa lihat jalan. Sekitar jam 5-an, aku harus berhenti untuk berteduh karena hujan mulai lebat. Ada sebuah gubuk yang atapnya dari daun belarak, namun tidak ada setitik pun yang bocor. Hitung-hitung lumayan buat istirahat, pikirku. Tiba-tiba, tidak tahu dari mana arah munculnya, seorang pemuda sudah berdiri di dekatku. "Permisi Pak, saya numpang berteduh," katanya. Aku pun mempersilahkan untuk duduk di gubuk itu. Aku sebenarnya sadar betul, mana mungkin ada orang lain di daerah sini kecuali bertujuan sama sepertiku. Aku pun membuka suara. "Mas ini dari mana dan mau kemana?" Tanpa menoleh dia berujar, "Saya dari Bandung, mau cari pacar saya." Lalu aku pun tidak bicara apa-apa lagi. Sekitar setengah jam hujan sudah reda, aku hendak meneruskan perjalanan. Saat aku mau pamit pada pemuda itu, ternyata dia sudah tidak ada di tempat. Tapi sudah, niatku hanya satu sekarang, gumamku. Kususuri kembali jalan itu dengan bantuan lampu senter, aku jadi lebih bisa memilih jalan yang tidak tergenang air. Sekitar 500 meter aku berjalan, aku dengar suara orang lain yang juga berjalan di belakangku. Ketika aku tolehkan kepala, tidak ada seorang pun di situ. Aku pun tetap berjalan kembali. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara kresek-kresek seperti semak belukar yang diinjak orang. Aku langsung berhenti berjalan. Kuperhatikan sekeliling dengan seksama dan benar, di arah belakangku ada sosok hitam besar berbulu. Aku tidak mau buang-buang waktu, aku langsung berlari sekuatku ke arah tujuanku yang utama. Aku kembali berjalan, dan sesekali aku agak berlari. Jam tujuan, ku tengok di langit ada bulan yang memberi sinarnya. Lumayan, jadi jarak pandangku bisa lebih jauh lagi. Namun tanda-tanda ada goa belum terlihat. Aku berhenti sejenak sambil minum dulu, lalu kembali meneruskan perjalananku. Sekelebat bayangan putih terlihat di depanku. "Apa itu?" tanyaku dalam hati. Sosok itu terlihat berhenti di depanku, tapi jaraknya masih jauh. Aku bersikukuh tetap jalan lurus ke depan saja. Dan sesaat jaraknya sekitar 8 meter, aku melihat sosok perempuan cantik berpakaian gaun panjang warna putih. Matanya memandangku dengan tajam dan seolah mengeluarkan cahaya hijau. Tiba-tiba aku mengatakan sesuatu sambil gemetaran. "Izinkan saya melintas. Saya tidak mengusik Ibu Ratu, maka Ibu juga jangan mengganggu perjalanan saya." Tiba-tiba sosok itu mengitariku dengan cara melayang. Lalu terkekeh, kemudian menghilang di kegelapan.
Hampir jam 10 malam baru aku bisa menemukan seperti bukit kecil dan bagian bawahnya ada goa yang gelap. Ini pasti tempatnya. Aku makin bersemangat untuk segera memasuki goa tersebut. Baru beberapa langkah aku masuk, aku mendengar suara. Srek, srek, srek. Tadinya aku kira langkah kaki. Setelah aku amati dengan lampu senter, ternyata di dinding goa ada dua makhluk yang merayap seperti cicak. Wujudnya seperti kuntilanak, tapi ukurannya kecil, sekitar hanya 30 cm tingginya. Merayap ke sana kemari, sepertinya sosok itu melarang aku untuk memasuki goa ini. Aku sebenarnya merasa ngeri dengan kejadian di hadapanku. Aku mau balik badan dan keluar, tapi sudah nanggung kan? Sudah sedikit lagi. Akhirnya aku terus memohon izin sambil aku langkahkan kaki untuk masuk lebih dalam lagi. Di hadapanku tiba-tiba ada beberapa kayu ranting yang sengaja dibakar untuk penerangan. Aku terus mendekat sambil bilang permisi. Permisi mbah, permisi. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Dan tidak lama, dari kegelapan nampaklah sosok seorang nenek bungkuk dengan tongkat dari bambu kuning. Ono apa ngger anakku? Suara itu menggelegar memenuhi ruang goa. Kulo badhe ngelampahi pesugihan banyak petak mbah, kataku. Saya akan menjalani pesugihan angsa putih mbah. Apa wis kendel kulitmu? Kata juru kunci itu. Aku pun terdiam. Lalu aku sodorkan 6 bungkus rokok kelobot yang kubawa ini kepada beliau. Kata juru kunci, di situ ada semacam danau kecil. Aku harus berendam sampai pagi tanpa sehelai pakaian pun. Dan di saat jam 2 tengah malam, aku harus menemukan 2 telur angsa di dasar danau. Dan sekarang juga aku langsung menjalankan semua syarat itu. Aku berendam sampai seleher. Selama aku berendam, sebenarnya banyak gangguan yang datang. Seperti ada ular yang melingkar di tubuhku, ada kelaba yang merambat di punggungku, ada bulus yang berada di depanku, ada juga burung gagak yang bertengger di kepalaku. Aku diam saja dan berusaha terus bertahan. Air di danau ini sangat bening, sehingga mataku mencoba melihat seputar dasar danau yang katanya ada 2 telur angsanya. Namun sejauh ini belum juga aku temukan. Cukup lama aku berendam di sini, sementara aku tidak melihat mbah juru kunci kemana perginya. Dan tidak seberapa lama kaki belakangku seperti menyentuh sesuatu. Spontan aku lihat perlahan, ternyata sudah tersedia 2 telur yang besar. Sepertinya itu telur angsa putih, pikirku. Lalu aku ambil, kemudian aku genggam dengan kedua tanganku. Sementara aku dengan tenang terus tetap berendam. Dengan kondisi seperti ini, badanku terasa hangat dan nyaman sekali. Mungkin sekitar 2 atau 3 jaman, tiba-tiba di depanku muncul sosok putih bersih, mengambang sedikit mendekatiku. Samar-samar kulihat seekor angsa putih yang cukup besar. Aku tetap diam saja, namun saat kuperhatikan bagian leher ke atas, ternyata berkepala manusia. Berkepala sosok perempuan yang cantik dengan mahkota berwarna putih juga. Aku merasa ada dorongan dari dalam diri untuk menyerahkan telur pada sosok tersebut. Benar sekali. Ketika aku serahkan kedua telur itu, sedetik kemudian angsa putih itu menghilang. Aku sebenarnya tidak paham dengan kejadian barusan, tapi aku berusaha tetap diam sambil terus berendam. Tidak seberapa lama kemudian, muncullah mbah juru kunci di pinggir danau sambil mengatakan kalau ritualnya sudah selesai. Setelah aku berpakaian, aku keluarkan bekalku berupa beberapa potong roti dan air putih. Tentu aku tawari mbah juru kunci atas hidangan ini, dan kami pun menikmati berdua sambil mbah juru kunci mengatakan langkah berikutnya, yakni siapkan seekor angsa putih, cawan, dan pisau yang tajam. Sembelih angsa tersebut, lalu darahnya ditampung semua di cawan tadi yang sudah disiapkan. Juga siapkan kembang katil 3 biji. Lalu mbah juru kunci menyerahkan sebotol air kencing ratu angsa putih. Nah, minum dulu sedikit kencing itu, lalu isi lagi dengan air sumur biar tetap penuh. Lakukan itu setiap hari Kamis jam 1 malam. Lalu mbah juga memintaku agar memiliki 1 atau lebih usaha dagang apa saja. Setelah aku benar-benar paham, aku pun memohon diri untuk pamit pulang. Singkat kata, aku sudah beli beberapa angsa untuk aku pelihara.
Aku berencana dengan istriku berjualan nasi pecel ayam di pagi hari dan bebek bakar pada sore hari. Aku dan istri sudah menyiapkan semua yang ada hubungannya dengan nasi pecel ayam. Kami memulai jualan pecel terlebih dahulu, baru 1 atau minggu berikutnya aku akan menambah yang sore. Dan tibalah saatnya berritual. Hari ini hari Kamis malam jam 11, semua sudah siap. Tepat jam 1 tengah malam, angsa putih aku sembelih lehernya, lalu ku tampung darahnya di sebuah panci. Kemudian aku letakkan 3 bunga kantil di lepek, baru aku tuangkan sedikit kencing ratu angsa. Aku langsung meminumnya, lalu aku persembahkan darah dan bunga kantil tersebut. Sambil mata terpejam, ku terus ucapkan, "Ibu Ratu Angsa Putih, ini persembahanku." Begitu terus aku gumamkan, dan tiba-tiba aku dikejutkan suara kepakan sayap angsa. Setelah itu terdengar bunyi srot, srot, srot. Sepertinya Ratu Angsa menyedot darah dalam panci sampai habis. Sementara aku tidak berani membuka mata walau sedikit. Setelah beberapa saat ku merasa tidak ada suara, aku mencoba buka mata. Dan benar, darah dan bunga kantil itu sudah tidak ada. Kemudian aku dan istriku membersihkan kamarku sampai bersih, kami pun tertidur pulas. Pagi saat kami mulai jualan nasi pecel ayam, yang beli langsung banyak banget sampai ngantri. Hari ini warungku sudah habis, bahkan hanya perlu waktu 1,5 jam untuk daganganku ludes. Hal ini berjalan sudah 2 minggu, sehingga kami pun mengangkat pegawai sampai 4 orang. Ketika sudah berjalan 3 bulan di dalam aku berjualan nasi pecel, aku bermaksud menjalankan rencanaku yang kedua, berjualan bebek bakar di sore hari. Aku mulai menghubungi beberapa kenalanku untuk membantu jualanku di sore hari itu. Harapanku buka jam 5 sore, tutup jam 6 petang dengan target minimal 30 ekor bebek. Malamnya sebelum aku membuka usaha yang baru, aku bermimpi. Jika ingin makin cepat kaya, persembahkan darah angsa putih dan kantil setiap 3 hari sekali. Aku memilih malam Senin untuk melakukan ritual ini. Sekitar jam 12 malam Senin, aku mendengar langkah orang berjalan di gang samping rumahku. Aku coba intip dari jendela kamarku, tidak terlihat ada seseorang. Tiba-tiba suara itu berpindah ke dapur, dan muncullah sebuah suara. Srek, srek, srek. Begitu kira-kira. Nyaliku sudah menciut, tapi aku harus melihatnya. Apakah itu maling atau hanya seekor tikus? Dan aku pun langkahkan kaki ke arah dapur. Ketika pintu dapur aku buka, aku sangat terkejut. Ada 4 kuntilanak ukuran kecil sedang merayap-rayap di seputar dapurku. Aku jadi ingat kejadian yang sama saat di dalam gua kelotok itu. Antara pemandangan yang seram dan aneh bercampur menjadikan aku tidak dapat berpikir apa-apa. Namun rencanaku untuk menyembelih angsa putih tetap tidak berubah. Aku tutup kembali pintu dapur, aku menuju kamarku dan kumulai ritual itu. Setelah selesai, aku mulai bersihkan lantai kamarku sampai tidak berbau darah. Lalu aku duduk di ruang tengah sambil memikirkan solusi hal kuntilanak tersebut. Sekali lagi aku kembali ke arah dapur, kulihat masih ada 4 kuntilanak itu. Sesaat aku berbicara, "Kalian jangan mengganggu kami di sini. Ini semua urusan Ibu Ratu Angsa Putih." Dan begitu aku menyebut Ibu Ratu Angsa Putih, 4 kuntilanak tersebut terlihat cemas dan sedetik kemudian lenyap begitu saja. Besok paginya aku ceritakan kejadian di dapur itu kepada istri, termasuk bagaimana cara untuk mengusirnya. Semoga kisah ini bisa menghibur sobat semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye.